بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد، وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك، واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. أحسن الله لك العزاء في ابنتك فاطمة الزهراء. السلام عليك يا أمير المؤمنين وسيد الوصيين. أحسن الله لك العزاء في زوجتك فاطمة الزهراء سلام الله عليها. السلام عليكما يا سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة، أبا محمد الحسن وأبا عبد الله الحسين. أحسن الله لكما العزاء في أمكما فاطمة الزهراء. السلام عليك يا زينب يا بطلة كربلاء يا أم المصائب. أحسن الله لك العزاء في أمك فاطمة الزهراء. السلام على الأئمة الأطهار، السجاد والباقر والصادق والكاظم والجواد والهادي والحسن العسكري. أحسن الله لكم العزاء في أمك جدتكم فاطمة الزهراء. السلام عليك يا عين الحياة. السلام عليك يا سفينة النجاة. السلام عليك أيها الإمام المنتظر، عجل الله فرجك الشريف. وأحسن الله لك العزاء في جدتك الزهراء سلام الله عليها. أيها الإخوة، عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. Malam ini kita memperingati mengenang hari syahadah Fatimah Az-Zahra menurut riwayat yang terakhir 3 Jumada Ats-Tsaniyah. Bulan Jumada Al-Ula dan Jumada Ats-Tsaniyah selalu kita jadikan bulan Fatimah Az-Zahra, mengenang beliau, mengkaji mengenai beliau, membaca ulang sejarah dan biografi beliau. Dan majlis-majlis yang kita adakan dan kita duduk bersama mengenang Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kita yakin benar majlis-majlis itu dicintai dan disenangi oleh Rasulullah. Karena Rasulullah sangat-sangat mencintai putrinya, dan siapapun yang mengingat, mencintai, mengenang putri kesayangan beliau pasti akan mendapat sesuatu dari Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena itu kita perlu selalu hidupkan hari-hari Sayyidah Fatimah untuk kita mengenal lebih jauh mengenai beliau, kemudian mampu meniru apa yang harus kita mampu untuk kita lakukan, dan kemudian mengambil segala pelajaran yang ada pada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah Az-Zahra adalah beliau sosok manusia, tapi itulah risalah. Seluruh risalah ini berbentuk kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra.
Kalau risalah yang dibawa oleh ayahnya dalam perintah, larangan, anjuran, yang dihalalkan, yang diharamkan, dan semua kebaikan-kebaikan yang diperintahkan, semua itu wujud pada sosok Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Karena itu ayahnya Sayyidil Wujud yang tidak berbicara kecuali wahyu, ketika ingin mengenalkan kebesaran, keagungan Sayyidah Fatimah, beliau bersabda, "Lau kana al-husnu syakhsan lakana Fatimah bal hiya afdal wa a'zam." Kalau kebaikan itu berbentuk manusia, maka dia adalah Fatimah dan beliau lebih mulia dari semua kebaikan. Kalau kita yakin Islam ini datang dengan semua kebaikan, maka kebaikan itu ada semua wujudnya dalam sosok Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Keindahan Al-Quran ada pada beliau. Keindahan syariat dan risalah ada pada beliau. Keindahan seluruh ilmu yang dimiliki oleh Sayyidil Wujud dan suaminya, seluruh keindahan ilmu itu ada pada sosok Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beliau telah menyatu dengan Al-Quran, dengan Ar-Risalah, dengan semua yang berkaitan dengan kejayaan Islam dan perjuangan Islam. Karena itu ketika Islam merupakan agama yang terbesar dan agung, pasti Islam akan menampilkan contoh yang indah dalam keagungan itu. Kalau ayahnya Sayyidil Wujud Muhammad dipilih oleh Allah untuk sebagai suri tauladan untuk umat manusia, untuk kaum mukminin yang beriman kepada Allah dan mendambakan kesuksesan akhirat, maka Fatimah juga qudwah dan uswah. Fatimah uswah dan qudwah dalam segala kebaikan. Dalam ibadah, beliau contoh yang terindah. Dalam ilmu, dalam jihad, dalam menyampaikan kebenaran, dalam berbelas kasih kepada sesama hamba Allah, dalam kemuliaan, dalam kedermawanan, bahkan bukan cuma dermawan, banyak orang dermawan, memberi orang, tetapi dia masih memiliki banyak. Tetapi Sayyidah Fatimah Az-Zahra bukan dermawan saat beliau masih memiliki, tetapi beliau mementingkan orang lain, sementara beliau, suaminya, anak-anaknya tidak memiliki sesuatu, yang penting orang lain. Ini puncak dalam kedermawanan karena ada ithar, mementingkan orang lain. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Itulah sosok Fatimah Az-Zahra. Dan Rasulullah sudah berkali-kali menjelaskan kepada umat ini siapa beliau. Beliau contoh terindah dalam Islam. Kata-kata beliau, tutur kata beliau, perilaku beliau, tindakan beliau, tuntutan saat beliau menuntut, semua itu adalah keindahan Islam yang dibawa oleh Sayyidil Wujudi Muhammad, ayahnya sallallahu alaihi wa alihi. Karena beliau telah menyatu dengan risalah ini, maka semua yang beliau lakukan sesuai dengan anjuran risalah. Melihat Islam, melihat Zahra, nampak semua keindahan Islam. Karena beliau memang bintur risalah. Dalam akhlak beliau qudwah, dalam kesabaran beliau qudwah, suri tauladan. Dalam segala hal yang dibawa oleh Islam. Karena itu kemudian Allah menjadikan, karena agungnya manusia ini, Allah jadikan kerelahannya kerelahan Allah. Tidak ada yang lebih agung dari itu. Kemarahannya kemarahan Allah. Menunjukkan bahwa seluruh risalah ada pada beliau karena beliau tidak akan marah sesuatu yang bertentangan dengan risalah. Kerelahan beliau sesuai dengan risalah. Kemarahan beliau sesuai dengan risalah. Karena itu ridhaha ridhallah. Bahkan Rasul kemudian bersabda, wallahi la arda, wallahi la arda, wallahi la arda hatta tardai. 3 kali Rasulullah bersumpah, demi Allah aku belum rela, demi Allah aku belum rela, demi Allah aku belum rela sebelum engkau rela wahai Fatimah. Maka berbicara jihad beliau contoh, berbicara ithar beliau contoh. Beliau telah sampai pada puncaknya dalam segala hal. Karena itu kemudian beliau dipilih menjadi Sayyidatun Nisa.
al-alamin minal awwalina wal akhirin. Dalam riwayat lain, dalam buku semua kaum muslimin ada ini, apapun mazhab mereka, bahwa Fatimah sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Fatimah penghulu pemimpin wanita surga, di surga. Orang masuk surga pasti dengan syarat-syaratnya. Bagaimana dia konsekuensinya memegang Islam, mempraktekkan apa yang dibawa oleh syariat. Maka Fatimah bukan cuma mampu melaksanakan, tapi Fatimah di atas semuanya. Karena itu beliau sayyidatu nisa ahlil jannah. Saat beliau sallallahu alaihi wa alihi berkata, bersabda kepada Fatimah, Fatimah, tidakkah kamu rela Allah jadikan kamu adalah sayyidatu nisa al-alamin? Kamu adalah penghulu pemimpin seluruh wanita di alam, di dunia ini. Ketika Fatimah mendengar ini, beliau berdialog antara ayah dengan Fatimah, ayahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah ayahnya menyampaikan, tidakkah kamu rela wahai Fatimah Allah menjadikan kamu sayyidatu nisa'il alamin, pemimpin penghulu seluruh wanita di alam ini? Fatimah kemudian berkata, ya Abah, fa aina Maryam? Kalau kamu katakan begitu, mana Siti Maryam? Bukankah Maryam disebut dalam Al-Quran, ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Bukankah di mana Maryam wahai ayahku? Rasulullah menjawab, Maryam sayyidatu nisa'i zamaniha wa anti sayyidatu nisa'il alamina minal awwalina ilal akhirin. Maryam pemimpin penghulu wanita di zamannya, sementara engkau wahai Fatimah pemimpin penghulu seluruh wanita dari yang awal sampai akhir. Sayyidatu nisa'il alamin. Fatimah Az-Zahra. Karena itu seluruh kehidupannya adalah pelajaran. Kita ingin mengambil pelajaran terindah. Lihat kehidupan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kehidupan saat beliau menjadi seorang putri wanita biasa, wanita muslimah. Saat beliau menjadi putri dari seorang ayah. Saat beliau menjadi istri dari seorang suami. Saat beliau menjadi ibu dari anak-anaknya. Saat beliau menjadi muslimah yang hidup dengan tetangganya dan semuanya. Fatimah contoh terdepan. Memberikan semua keindahan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sudah berkali-kali mengenalkan kepada umat ini siapa Fatimah. Bahkan dalam riwayat, dan sering kita dengar riwayat itu, pernah beliau membawa Fatimah masih kecil di hadapan semua orang. Beliau selaya mengatakan, siapa yang kenal ini sungguh telah kenal. Yang belum aku akan sampaikan, hiya Fatimah bintu Muhammad. Wahia qalbi wa ruhi allati baina jambayya. Dia adalah Fatimah putri Muhammad. Dia adalah hatiku. Dia adalah sepenggal dariku, bada'ati. Dia adalah jiwa yang ada di benakku. Ini Fatimah. Kemarahannya, kemarahanku. Kerelahannya, kerelahanku. Artinya, sudah tidak ada alasan orang enggak mengenal Fatimah. Karena Rasulullah telah mengenalkan siapa Fatimah. Dan Rasulullah saat mengenalkan kepada umat ini siapa Fatimah. Karena Rasulullah tahu apa yang akan terjadi pada umat ini. Sering hadis-hadis Rasulullah saat mengungkapkan sesuatu, kadang-kadang beliau ungkapkan itu sebagai apa? Nanti kalau terjadi sesuatu, ungkapan ini akan mampu menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Satu contoh, saat Rasul sallallahu alaihi wa alihi mengatakan kepada Ammar, ya Ammar, kamu akan dibunuh oleh al-fi'atul baghiyah. Ucapan ini, kamu akan dibunuh oleh mereka, kelompok yang menentang kebenaran. Imam yang sebenarnya, pemimpin yang sebenarnya. Saat Rasulullah mengatakan itu, tidak akan mampu yang bisa orang memahami apa. Tetapi begitu terjadi peperangan antara Al-Imam Ali dengan Muawiyah, dan ternyata Ammar di pihak Imam Ali dibunuh oleh kelompok ini, baru ini yang disabdakan Rasulullah supaya umat tidak kabur, tahu mana yang dalam posisi yang benar, mana dalam posisi yang salah. Dan begitu sabda-sabda Rasulullah saat mengenalkan kepada umat ini siapa putrinya. Adakah yang mampu mengenalkan lebih agung dari Rasulullah? Dia adalah sebenar dariku. Dia adalah hatiku.
Dialah jiwaku, kemarahannya kemarahanku, yang menyenangkannya menyenangku, yang membencinya yang membenciku, yang mengganggunya menggangguku. Semua ini beliau ungkapkan agar kelak kalau terjadi sesuatu orang bisa tahu harus berpihak kemana. Beliau dalam semua yang beliau lakukan adalah malam ini ingin satu saja mengambil pelajaran dari sekian ribu, mungkin jutaan ribu dan gak mampu bisa dijangkau seluruh pelajaran indah dari Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah dalam sejarah yang kita baca adalah salah satu pelajaran yang penting adalah beliau cuman melaksanakan taklif dan perintah Allah sesuai yang diinginkan oleh Allah. Kalau kita pernah di tempat ini mengkaji masalah at-taslim, menerima, Fatimah melihat taklifnya apa, beliau lakukan. Tanpa melihat apa yang akan terjadi. Yang selagi taklif dari Allah, dia lakukan. Yang terjadi, terserah apa yang memerintahkan itu. Coba kita lihat Sayyidah Fatimah, bagaimana dalam posisi kehidupannya. Sayyidah Fatimah itu adalah sosok manusia yang sangat menutup jiwa dirinya. Tidak gampang beliau membuka wajahnya atau keluar, tidak. Kita kan baca sejarah setelah wafat Rasulullah. Dan kemudian Imam Ali kalau mengantarkan Zainab untuk pergi ke makam Rasulullah dimatikan semua lampu. Supaya hatta bayangan Zainab supaya enggak dilihat oleh orang. Sayyidah Fatimah semacam itu pasti dan lebih. Karena itu Al-Imam Al-Hasan dan Al-Imam Husin pernah meriwayatkan bahwa Fatimah pernah duduk sama Rasulullah. Tiba-tiba ada orang yang izin masuk ke Rasulullah dan orang itu buta. Cepat-cepat Fatimah memakai jilbabnya menutup wajahnya. Rasulullah kemudian bersabda, "Ya Fatimah, dia buta, tidak melihat kamu." Bukan artinya Rasulullah tidak tahu lebih dalam, tidak. Tapi Rasulullah ingin terkeluar dari lisan Fatimah, apa keindahan ini. Fatimah, dia tidak melihat, dia buta. Jawaban Fatimah, kalau dia tidak melihat, aku bisa melihat dan dia bisa mencium bahu. Rasulullah langsung bangun, beliau berkata, "Innaki haqqan bad'atu Muhammad." Memang kamu adalah sepenggal dari Muhammad. Artinya sampai semacam itu beliau menjaga. Tetapi taklif perintah Allah ketika datang harus melakukan sesuatu. Beliau yang keluar keliling dari rumah Ansar satu per rumah. Beliau keliling pergi. Tidak lagi beliau seperti kemarin ada orang buta pun beliau masuk. Tapi hari ini beliau keliling ke rumah-rumah Ansar untuk mengenalkan dan mengingatkan kepada mereka apa Al-Ghadir dan apa posisi suaminya. Taklif, melaksanakan taklif. Sayyidah Zainab juga gitu. Yang kalau mau ke makam sampai sama Imam Ali ditutupi mati, padamkan semua lampu supaya enggak nampak sosoknya. Sayyidah Zainab yang semacam itu yang keliling dan menyampaikan khutbahnya dan semuanya di padang Karbala. Jangan kemudian kita mengatakan kenapa berbeda? Taklifnya berbeda. Dan manusia-manusia agung ini berjalan hanya sesuai dengan taklif. Dan ini perlu kita kaji sebenarnya. Karena nanti kita akan sampai satu poin. Kenapa banyak orang mentertawakan, banyak orang seakan-akan mengejek. Kenapa semua ini kalau terjadi pada Fatimah, kenapa suaminya diem Ali bin Abi Thalib? Kadang-kadang orang mengatakan begitu. Padahal taklif adalah yang harus mereka lakukan. Fatimah Zahra keliling dari rumah ke rumah. Gak cukup itu beliau berdebat berkaitan dengan masalah Al-Ghadir. Tidak cukup itu beliau keluar ke masjid ayahnya. Di hadapan kaum muhajirin dan ansar. Dibuatkan hijab dan beliau khutbah dengan lantang. Mana yang beliau dulu menutup suaranya dan semuanya. Karena ada taklif perintah ini. Yang harus beliau lakukan. Supaya kadang-kadang orang kan beralasan. Ini kan baru kalau taklif selesai. Kita tidak perlu menawar. Dan mereka orang-orang yang dekat yang disucikan oleh Allah. Seperti dalam ayat Tadhir. Innama yuridullah liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Mereka manusia-manusia yang terdepan. Melaksanakan taklif mereka. Apapun resikonya tetap mereka lakukan. Taklif. Dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra semacam itu beliau melaksanakan
Beliau pergi keliling ke rumah orang Ansar. Bahkan beliau menyampaikan khutbah beliau. Khutbah yang amat terkenal. Khutbah Fadakiyah. Khutbah Fatimatuz Zahra. Bahasanya bahasa Sayyidil Wujud Muhammad. Kandungan isi khutbahnya, beliau meringkas seluruh syariat yang dibawa oleh ayahnya dalam khutbah beliau itu. Mulai masalah tauhid, kenapa mengesahkan Allah, kenapa diwajibkan solat, kenapa diwajibkan jihad, kenapa diwajibkan haji, kenapa zakat, kenapa birrul walidain, seluruh falsafat syariat beliau sampaikan dalam khutbahnya. Tapi yang aneh, waktunya cuma 40 hari kalau riwayat pertama. 8 Rabiul Tsani atau 75 hari kalau riwayat kedua 13 Jumadil Awal itu, atau 90 hari sekian kalau habis 33 Jumadil Tsaniyah. Artinya kenapa kemudian Sayyidah Fatimah harus keliling dari rumah ke rumah, kemudian kenapa Sayyidah Fatimah harus pergi menghadap Muhajirin dan bukan di rumah tetapi di masjid tempat kumpulnya orang, dan beliau mereka mendengarkan tangisan. Kenapa putri Muhammad menangis? Kenapa kemudian Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang belum lama ditinggalkan oleh ayahnya, dan ayahnya tidak memiliki siapapun putri selain Fatimah Az-Zahra saat Rasulullah wafat, seharusnya dijaga oleh umat ini, tapi terjadi sampai Fatimah harus mengenalkan dirinya lagi. Salamullahi alaiki ya Zahra wa la'anallahu zalimik. Sampai Fatimah harus mengenalkan kepada umat ini yang belum lama mendengarkan semua siapa Fatimah dari ayahnya. Tiba-tiba beliau setelah dimulai dengan nangis, karena beliau saat itu menahan sesuatu, menampilkan dengan nangis. Setelah hamdalah salawat beliau menangis, ajat sampai semua orang juga ikut menangis. Tiba-tiba kemudian beliau berkata, Ayuhan nas, i'lamu anni Fatimah wa abi Muhammad. Manusia, ketahuilah aku Fatimah dan ayahku Muhammad. Dan tidak ada orang mengenalkan dirinya seagung Fatimah. Tidak panjang-panjang mengenalkan dirinya, cukup aku Fatimah dan ayahku Muhammad. Siapa Muhammad? Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Siapa Muhammad yang kalau bukan karenanya Allah enggak ciptakan semua ciptaannya. Ayuhan nas, i'lamu anni Fatimah. Jadi ada at-taklif. Karena itu kita dalam Al-Quran kita diberikan contoh banyak oleh Allah bagaimana harus melaksanakan taklif itu. Ada makhluk yang paling terkutuk, yang saat ada taklif berdalih seakan-akan lebih memahami mengenai kebenaran daripada pemilik kebenaran yang memerintahkan taklif. Siapa makhluk yang paling terkutuk? Iblis. Ketika Allah berfirman agar seluruh malaikat sujud pada Adam. Taklif ini artinya. Iya, iblis berdalih. Dan dalil semacam ini sering digunakan oleh manusia sampai kapanpun. Tidak boleh sujud selain kepada Allah. Di hadapan taklif tidak ada penawaran. Sehingga iblis berkata, Ya Allah, jangan kau perintahkan aku sujud kepada Adam. Aku akan beribadah kepadamu melebihi semua ibadah. Dan yang tidak akan pernah dilakukan oleh siapapun. Jawaban Allah cuma singkat, aku ingin disembah dengan sesuai ketentuanku dan perintahku, bukan ketentuan siapapun. Sepertinya dalilnya tidak boleh sujud pada selain Allah. Tetapi yang memerintahkan sujud itu adalah Allah, maka menjadi taklif. Dan apabila taklif, manusia-manusia mulia ini cuma melaksanakan taklif, tidak ada menolak. Bahkan sebenarnya kan kita seorang mukmin dalam bahasa Al-Quran, kamus mukmin itu enggak banyak kalimatnya, cuma 2 kalimat, sami'na wa ata'na. Seluruh kamus isinya cuma itu. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Mulai kapan kita mau ikut berpikir dengan ketentuan Allah?
Silakan untuk mencari, mengkaji. Tetapi bukan berarti kalau saya sudah paham baru saya ikuti. Tidak. Ikuti dulu. Baru silakan mengkaji kenapa falsafatnya syariat ini ada apa. Tapi mengikuti ketentuan taklif. Al-Quran banyak menceritakan masalah taklif. Kita mungkin pernah membaca outboundnya Nabi Khidir sama Musa ketika belajar harus di desa, di laut dan semuanya. Tiba-tiba Khidir naik perahu milik orang. Seharusnya milik orang harus dijaga. Begitu kan syariat mengajarkan kita. Milik kita sendiri pun kita nggak boleh sia-siakan. Apalagi milik orang. Tiba-tiba dirusak oleh Khidir. Perahunya dirusak. Sampai Musa pun berkata, kenapa kamu rusak? Kata Khidir, kan saya bilang jangan tanya. Sudah selesai itu. Lebih dahsyat lagi. Habis ngerusak perahunya orang, jalan, melihat anak kecil lagi main lucu. Diambil, dibunuh. Seharusnya seorang anak dijaga. Jiwa manusia harus dijaga, gak boleh sembarangan. Tiba-tiba kenapa? Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs, kata Musa. Setelah semua itu, yang ketiga masuk desa, bangun segala macam, cuman merusak milik orang yang bukan milik. Membunuh seorang anak. Kita tahu anak ini gak melakukan kesalahan pada Khidir. Tiba-tiba dibunuh. Kenapa? Ada taklif dari Allah, pencipta anak itu. Taklif dari Allah yang memiliki perahu, pemilik perahu, laut dan semuanya. Taklif dari Allah. Karena itu setelah Khidir menjelaskan kenapa saya rusak perahu, kenapa saya bunuh anak ini, kenapa kemudian saya lakukan ini. Wa ma fa'altuhu an amri. Semua ini aku lakukan bukan aku kehendakku, tapi kehendak Dia Allah. Ketika menjadi taklif, selesai. Dan Sayyidah Fatimah melaksanakan taklifnya. Sayyidah Fatimah yang paling melaksanakan taklif. Sehingga jangan sampai kemudian orang mengatakan, kenapa kalau cerita yang kita baca riwayat terjadi di pintu beliau, terjadi keguguran beliau, terjadi semua ini. Kenapa kemudian Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, pahlawan Islam, pemberani semuanya. Kenapa saat itu beliau diam? Kita harus paham kapan saat beliau bergerak, saat beliau harus bersikap, kapan beliau harus diam. Semua sesuai dengan taklif perintah Allah dan melalui Rasulnya untuk beliau. Kalau beliau telah diperintahkan nanti kalau terjadi semacam ini, kamu lakukan saja semacam ini, kamu sabar dan semuanya. Maka ini menjadi perintah dan perintah harus beliau lakukan. Bukan karena tidak mampu. Kan sering orang mengatakan sebagai suami harus membela istrinya ketika melakukan. Kenapa? Semacam mana keberanian dan semuanya harus kita tahu ada taklif. Dan saat itu mungkin padahal beliau juga telah membantu. Beliau bangkit, bukan jangan dianggap beliau diam dengan semuanya. Beliau melakukan. Tetapi pada batas-batas tertentu, beliau telah diberi wasiat oleh Allah. Atasbir ya Ali, atasbir. Apa kamu terima? Iya aku terima, iya aku terima. Karena itu ketika beliau mendengarkan teriakan Fatimah, beliau hanya mengatakan keunggulan, kelanggengan Islam yang lebih kita pentingkan Fatimah. Dan saat itu kalau beliau bangkit juga terjadi beda sejarahnya. Tidak seperti sejarah yang kemudian sekarang bisa kita mengenal siapa yang bersama kebenaran, siapa yang mazlum dan siapa yang zalim. Kalau saat itu beliau mungkin melakukan sesuatu, orang akan mengatakan beliau cuma melakukan sesuatu membela dirinya, bukan berkaitan dengan Islamnya. Seperti dalam riwayat, ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, di tempat semua pintu sudah dikunci, wa ghallaqatil abwab. Rapi wanita ini ingin mengganggu Yusuf. Ketika Yusuf ingin diperlakukan semacam ini, Yusuf sudah hampir memukul Sayyidah Zulaikha itu. Tapi ada teguran dari Jibril, jangan kamu melakukan sesuatu. Apa yang terjadi? Beliau cuma disuruh lari. Layaknya mungkin dia membela dirinya. Di hadapan dia ada wanita yang ingin melakukan sesuatu. Layaknya dia mungkin memukul dia atau apapun. Tetapi perintahnya jangan. Kamu lari saja. Taklifnya datang berbeda.
Saat beliau lari dari pintu ke pintu, apa yang terjadi? Bajunya dirobek dari belakang oleh Zulaikha. Dan baju yang robek dari belakang itu yang kemudian akhirnya menjelaskan dengan jelas bahwa yang salah adalah wanita itu, bukan Yusuf. Kalau Yusuf saat itu melempar dia, melakukan sesuatu, bisa berbeda ketentuannya. Taklif. Karena itu kemudian hukumnya anak bayi yang bicara itu. Kalau bajunya robek di depan, maka wanita ini yang benar, Yusuf yang salah. Seakan-akan dia yang sampai merayu memukul wanita itu. Tapi kalau bajunya robek dari belakang, berarti dia wanita itu yang bohong dan Yusuf yang benar karena taklif. Setiap orang melaksanakan taklif yang telah ditentukan oleh Allah, pasti akan ada sesuatu yang indah yang pasti akan ia peroleh. Dan itulah kemudian Amirul Mukminin. Karena itu Sayyidah Fatimah mengomentari apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dalam salah satu ungkapan beliau berkata begini, "Ma sana'a Abul Hasan illa ma kana yanbaghi lahu." Tidak dilakukan oleh Abul Hasan Amirul Mukminin kecuali apa yang harus ia lakukan. Walaqad sana'u mallahu hasibuhum wa talibuhum. Tetapi mereka, manusia-manusia biadab ini, mereka telah memperlakukan sesuatu, kelak Allah yang akan menanyakan dan meminta pertanggungan jawab mereka. Tapi Abul Hasan telah melakukan masana Abul Hasan illa ma kana yanbaghi. Artinya memang harus itu yang dilakukan oleh Abul Hasan. Jadi kita belajar dari Sayyidah Fatimah bagaimana kita ini cuman programnya melaksanakan taklif. Tanpa kita menawar. Kalau ini memang ketentuan perintah Allah, saya lakukan. Kenapa? Karena enggak mungkin Allah memerintahkan kita, memberi taklif, perintah untuk kita. Kemudian kita melakukan, kita akan ditinggalkan oleh Allah. Tidak. Wallahu tidak pernah akan meninggalkan orang yang bersamanya. Sayyidah Fatimah mungkin pernah saya jawab di sini dalam beberapa pertemuan mengenai Al-Amir, mengenai Abi Abdullah Al-Husain. Kenapa pertolongan Allah enggak datang saat itu? Pertolongan Allah datang, tapi bukan untuk kemenangan sesaat. Kemenangan Sayyidah Fatimah saat itu, kalau terjadi langsung, selesai cerita Sayyidah Fatimah. Madlumiyah beliau tidak ada. Kalau saat Karbala terjadi, datang angin, datang pasukan jin dan semuanya, tinggal cerita, pernah terjadi cucu Rasulullah dimusuhi, kemudian selesai karena cucu Rasulullah, karena seorang Sayyid Syabab Ahli Jannah dapat bantuan dari Allah dan selesai. Tetapi Allah ingin memberikan kemenangan yang tidak pernah berhenti, tetap langgeng. Sampai hari ini setiap orang ingin mengkaji siapa Fatimah Az-Zahra. Dan kalau ingin melihat kemenangan Abi Abdullah di Karbala, gak perlu kita bicarakan yang jauh-jauh, tapi lihatlah di tahun berapapun, tahun 2024 ini, lihat berapa puluh juta orang datang ke makam suci beliau. Itu kemenangan Abi Abdullah. Laksanakan taklif, nanti Allah yang akan mengatur apa di balik saat seorang melaksanakan taklif. Dan itu Fatimah memberikan contoh terdepan pada kita. Dan beliau untuk melakukan taklif ini, beliau menerima semua resikonya. Apapun yang harus terjadi. Sampai ketika nanti kita bicarakan akhir hayatnya. Saya ingin membaca sedikit kata-kata mutiara Sayyidah Fatimah Az-Zahra, manusia agung, hati Rasulullah, jiwa Rasulullah, yang melaksanakan semua taklif dari Allah, untuk Allah. Yang dari Allah semua beliau lakukan. Dan ada orang melaksanakan taklif karena terpaksa. Mereka melaksanakan taklif dengan senang hati. Masih ingat ketika Rasulullah menangis di akhir khutbah. Kemudian Rasulullah ketika ditanya kenapa menangis, beliau berkata, aku melihat ya Ali, nanti manusia yang paling celaka itu akan membasahi lehermu dengan kepalamu dengan darahmu dan ini. Imam Ali kemudian berkata, saat terjadi itu apakah aku dalam kerelaan Allah? Iya ya Ali. Dengan senang aku menerima. Itu tidak perlu sesuatu yang menjadikan untuk kesedihan. Tapi ini adalah bisyarah. Kenapa? Karena sedang melaksanakan taklif mendapat sesuatu indah. Sayyidah Fatimah Az-Zahra dalam hadis panjang beliau pernah mengatakan begini, ama wallahi law tarakul haqqa ala ahli
Demi Allah, kalau mereka ini membiarkan hak itu pada yang paling pantas untuk memegangnya. Wattaba'u itrata nabiyih, dan mereka mengikuti keluarga nabinya. Lamakhtalafa fillahi ithnan, maka tidak ada orang berselisih dalam agama ini. Dua manusia pun enggak pernah akan berselisih. Waliwarathaha makhtalafa fillahi ithnan, dan akan diwariskan an salaf wa khalaf ba'da khalaf, dan ketentraman, keamanan itu yang tidak akan terjadi perselisihan akan diwarisi oleh generasi demi generasi sampai beliau mengatakan hatta yaquma qa'iman at-tasi' min wuldil Husain, sampai munculnya anak ke-9 dari Husain. Kata beliau, coba mereka ini menyerahkan pemilik hak aslinya pada pemiliknya, dan mereka mengikuti keluarga nabinya. Tidak akan ada orang berselisih. Dua manusia pun gak bakal berselisih dalam urusan agama ini, dan akan diwariskan generasi demi generasi sampai munculnya anak ke-9 dari putranya Al-Husain ajjalallahu farajahu syarif. Tapi ketika ditinggalkan, terjadilah perselisihan ini kepada umat. Tidak pernah habis perselisihan, terus silih berganti. Kebencian, kedengkian, semua yang terjadi. Seperti yang kita, dan kemudian kita nggak mampu melihat dengan apa, dengan kacamata apa lagi dilihat. Coba sekarang ini yang hari-hari ini, Gaza dihabiskan. Anak kecil, wanita, semua dibantai, rumah segala macam. Tiba-tiba ada di sana para yang mengatakan namanya mujahidin. Tidak perang ke sana, tapi memerangi kaum muslimin sendiri di Suriah. Ini yang nggak mampu bisa dilihat. Katanya Sayyidah Fatimah, kalau mereka menyerahkan hak ini kepada pemiliknya, kepada ahlinya, dan mengikuti keluarga nabinya, tidak pernah akan terjadi perselisihan ini. Terus ketika beliau ingin mengenalkan pada umat ini, dan bukan ingin mengenalkan, ingin mengingatkan kembali, sudah amat kenal umat ini pada siapa suaminya sebenarnya. Tapi beliau dalam salah satu ungkapan beliau berkata begini, Inna sa'ida kullas sa'idi haqqas sa'idi man ahabba aliyan fi hayatihi wa ba'da mautih. Sesungguhnya orang yang bahagia, sebenar-benarnya arti bahagia, sebenar-benarnya arti kebahagiaan adalah yang mencintai Ali di masa hidupnya dan setelah matinya. Allahumma rzuqna hubba Ali. Bihaqqi Fatimah ya Rabb. Dengan hak Fatimah berilah kami mencintai Ali. Inna sa'ida kullas sa'id haqqas sa'id. Sudah diulangi 3 kali. Artinya seorang yang paling bahagia sebenarnya, kebahagiaan yang sebenarnya adalah man ahabba aliyan fi hayatih wa ba'da mautih. Mencintai Ali dalam masa hidupnya dan masa setelah wafat beliau. Karena mencintai Ali, mencintai Rasulullah. Lianna Rasul mengatakan harbuka harbi wasilmuka silmi. Damai denganmu, damai denganku. Perang memerangi kamu, memerangi aku. Ketiga, saya ambil 3 saja. Saat Sayyidah Fatimah menjelaskan mengenai ayah dan suaminya. Beliau mensifati ayah dan suaminya begini. Abawa hadhil umma Muhammad wa Ali. Kedua bapak umat ini adalah Muhammad dan Ali. Yuqimani audahum. Kedua bapak ini yang akan menyelamatkan, yang akan mementaskan semua kepinjangan, segala macam yang terjadi, mereka yang akan menegakkan kembali. Semua kekeliruannya akan dikembalikan kepada kebenaran. Wa yunqidhanihim minal adzabil alim. Mereka berdua yang menyelamatkan dari semua, dan mereka yang akan menyelamatkan dari siksaan kelak di akhirat. Yang membenahi, yang mengatur, yang menyelamatkan, yang mengembalikan kalau mereka melakukan kesalahan, dan kelak yang akan menyelamatkan dari siksaan. Tapi apa? In ata'uhuma. Kalau mereka, umat ini mentaati mereka berdua, abawa bapaknya, Rasul dan Imam Ali. Terus
wa yubihanihim an-na'im ad-daim in wafaquhuma. Dan mereka berdua, abah umat ini Muhammad wa Ali, akan memberikan tempat dalam kenikmatan abadi di surga kalau umat ini sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh manusia dua manusia ini. Saat anak-anak menjadi durhaka pada kedua abahnya, yang terjadi adalah sekarang ini apa yang terjadi. Yang dititipkan diperangi, dibunuh. Dan yang membunuh Amirul Mukminin teriak, membunuh qurbatan ilallah wa na'udzubillah. Terbalik. Karena itu jangan pernah menawar taklif. Akibat dari menawar taklif, kita tambah menyimpang. Dan syaitan terus yang akan membisiki kita tambah jauh. Dan akhirnya sampai ada manusia berbuat sekeji ini. Apa kejinya? Membunuh manusia yang mulia, disanjung oleh Rasulullah, menganggap mendekatkan diri kepada Allah dengan membunuh itu. Wa na'udzubillah. Kalau sudah mulai meninggalkan taklif, tambah jauh, kita sudah enggak mampu mengendalikan diri. Kita sudah menjadi dikuasai oleh syaitan. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Sudah berbentuk syaitan dia. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah. Kita masih ingat Syemir waktu di dada Abi Abdillah Al-Husain. Ketika Imam Husain di dadanya didudui oleh manusia terkutuk ini. Tapi beginilah kebengisan kalau orang menyimpang sampai jadi semacam ini. Ketika Imam Husain mengatakan, tidak tahukah kamu siapa aku ini yang kamu sedang dudui dadanya. Manusia yang sudah jauh dari taklif ini sudah menjadi syaitan dan lebih keji dari syaitan. Dengan lantang dia mengatakan, aku tahu. Ayahmu Ali, ibumu Fatimah, datukmu Muhammad, mereka semua punya syafaat. Tapi aku lebih menginginkan imbalan Ibn Ziyad daripada syafaat ayahmu, syafaat ibumu, syafaat datukmu Muhammad. Kenapa semacam ini langsung terjadi? Tidak. Ini terjadinya bertahap. Karena apa? Melawan taklif. Datang tambah jauh. Wa na'udzubillah. Kita malam ini belajar dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra untuk selalu hidup dengan melaksanakan taklif. Kita bisa kenal apa yang Allah perintahkan saya, lakukan apapun resikonya selagi dia perintah Allah kita lakukan. Ayol ikhwah, setelah terjadi segala ini kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dengan apa yang terjadi di rumah beliau, apa yang terjadi pada janin beliau harus gugur, apa yang terjadi luka dan semuanya. Akhirnya Sayyidah Fatimah yang belum lama ditinggalkan ayahnya. Dan begitulah ketentuan Allah, harus beliau keluarga pertama yang menyusul kematian ayahnya. Karena dua badan ini sebenarnya satu ruh. Karena Rasulullah bersabda, Fatimah bad'ati wa qalbi wa ruhi allati baina jambai. Fatimah setelah terjadi semua itu tambah hari tambah sakit terus berbaring di tempat tidur yang amat sederhana. Putri Rasulullah yang dititipkan oleh Rasulullah kepada umat ini. Dititipkan. Tapi beliau dalam keadaan mazlumah, sakit hari demi hari, beliau terus sakit. Beliau juga kalau menatap wajah anaknya, beliau juga menangis karena beliau tahu detail apa yang akan terjadi pada putra-putrinya. Gak kita mampu membayangkan kesabaran Sayyidah Fatimah. Dari mulai melahirkan putranya, sudah tahu apa yang akan terjadi pada putranya. Kesabaran apa yang dimiliki oleh Fatimah? Sakit demi sakit, dirawat oleh Asma. Setelah beliau sampaikan semua wasiatnya kepada Amirul Mukminin, nanti kalau aku mati, mandikan aku dan aku tahira, berilah aku hanud,
Dan kebumikan aku di waktu malam, jangan ada orang yang tahu di mana kuburanku. Ya, ya. Rasulullah nggak punya anak kecuali satu, dan umat ini nggak tahu di mana kuburan putri Rasulullah itu. Rasulullah Sayyidah Fatimah ingin memberikan pertanda tanya besar untuk umat ini, supaya mereka tanya, kenapa nggak ada kuburan Fatimah? Cukup tanyakanlah. Dan tetap kuburan Fatimah menjadi rahasia keluarga mereka. Sehingga orang sekarang kalau ziarah ke Sayyidah Fatimah, ziarah ke tempat makam Rasul, ziarah ke rumah Sayyidah Fatimah, dan ziarah di Raudhah. Dan disebutkan dalam beberapa buku, sering dijumpai Imam Mahdi kalau ziarah kepada Fatimah, beliau ada di Raudhah, ziarah Fatimah dari Raudhah. Karena Raudhah adalah taman. Karena beliau pernah bersabda, baina qabri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Dari antara kuburan dan makam mimbarku adalah taman dari taman surga. Sementara surganya Rasulullah adalah Fatimah. Karena Rasulullah selalu bersabda, kullama ashtaqtu ilal jannati qabbaltuha. Setiap aku rindu surga, aku menciumnya. Tetapi kenapa wanita Sayyidatun Nisa'il Alamin, qalbur Rasul, bad'atur Rasul, ruhur Rasul, kenapa kemudian di akhir hayatnya semacam ini dan sampai kuburannya enggak diketahui? Apa yang terjadi pada umat ini? Sakit demi sakit tiap hari, tambah sakit. Pada akhirnya, ya Zahra, di rumah yang cukup sederhana, tapi rumah itu terbaik, rumah terbaik sebut oleh Al-Quran, fi buyutin adzinallahu an turfa. Ketika ditanya turunnya ayat ini, rumah-rumah yang disanjang Allah telah izinkan, tentukan untuk ditanjung tinggi. Ketika turun ayat itu, para sahabat tanya, itu rumahnya siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, buyutul anbiya, rumah para nabi. Kemudian salah satu ada yang bangun, kemudian tanya, ya Rasulullah, apakah rumah ini masuk menuding rumah Fatimah? Rasulullah melihat rumah itu, kemudian beliau mengatakan, hiya min a'azimiha, ini yang tertinggi dan termulia, rumah Fatimah. Babuha babi, kata Rasulullah, pintunya pintuku. Fatimah, Rasulullah. Siapa Fatimah? Putri beliau. Sahih, putri. Tapi kalau pergi ke rumah Sayyidah Fatimah, mengetuk pintu. Fatimah minta izin untuk masuk. Rasulullah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ke rumah Sayyidah Fatimah harus mengetuk minta izin. Boleh aku masuk, aku mau masuk. Sampai Sayyidah Fatimah suatu hari pernah beliau lari memeluk ayahnya. Ayah, abah, aku adalah putrimu dan rumah ini rumahmu. Kenapa harus engkau minta izin? Jawaban yang tidak berbicara kecuali wahyu sambil memeluk putrinya Fatimah. Begitulah aku diperintahkan oleh Allah. Apa yang terjadi pada rumah itu? Semua sejarah menulis. Sampai pada akhir hari, beliau dirawat oleh Asma. Imam Ali melaksanakan taklifnya untuk menjaga keislaman ini yang baru ditinggal Rasulullah. Dengan semua, beliau yang pernah berkata, biar seluruh musibah itu datang hanya kepadaku. Yang penting Islam selamat dan kaum muslimin selamat. Pada hari akhir Asma meriwayatkan, tiba-tiba beliau bangun, dengan susah beliau bangun. Ketika jalan sampai berpegangan dengan tembok beliau. Salamullahi alaiki ya Zahra, ya qalbar Rasul, ya ruhar Rasul. Asma kemudian berkata, wahai Fatimah, wahai putri Rasulullah, mau kemana engkau? Duduklah. Tidak, Asma, nampaknya telah dekat masa kematianku. Telah datang masa untuk aku menyusul ayahku. Aku ingin di hari akhir ini mencuci baju Hasan, Hussein, Zainab dan Ummi Kulthum. Aku ingin memasak untuk mereka agar mereka menemukan masakan akhir dari ibu mereka. Aku ingin mereka mendapatkan baju-baju mereka bersih.
Kemudian beliau memandikan Hasan dan Husain. Zainab disuruh pergi ke rumah beberapa wanita Bani Hashim dititipkan. Al-Hasan dan Husain disuruh ke masjid oleh Fatimah. Dan Imam Ali sudah ada di masjid dengan ada keperluan tersendiri. Setelah itu beliau masak. Asma ingin membantu, jangan. Fatimah ingin memberi pesan singkat untuk seluruh ibu dalam sepanjang kehidupan bahwa mengatur rumah tangga bukan beban tetapi adalah sarana untuk beribadah kepada Allah. Lihatlah Fatimah dalam kondisi semacam ini, dia tidak beralasan saya sakit, tetapi beliau ingin memberikan tahu pada kita ini bukan beban tapi ini adalah ajang untuk melaksanakan ibadah Allah. Dan sekali lagi ini taklif dan beliau hanya berjalan sesuai dengan taklif. Setelah itu kemudian beliau berkata kepada Asma, Asma, yuk kita keluarkan, tolong tempat tidur yang taruh depan sini. Kemudian beliau mandi. Beliau kemudian berkata, Asma, bajuku yang terindah. Kemudian beliau setelah itu, kemudian beliau berkata, Asma, aku ingin membaca Al-Quran. Allah. Kita mengingat Sayyidah Zainab dan kita mengingat Imam Husain di malam akhir pun beliau habiskan untuk membaca Al-Quran. Asma, aku senang membaca Al-Quran, aku akan membaca Al-Quran. Asma, kalau engkau masih mendengarkan suaraku berarti aku masih hidup. Kalau engkau sudah tidak mendengarkan suaraku lagi Asma, berarti aku telah ketemu dengan Habib Ilahil Alamin dan ayahku, Habibi kekasihku Muhammad. Asma cuma mampu menangis melihat. Ini setelah selesai semua ya. Wasiat-wasiat beliau untuk Imam Ali segala macam selesai. Kata Asma, setelah itu aku mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Fatimah. Membaca Al-Quran yang Al-Quran itu turun kepada ayahnya. Bisa kita tahu ya, pernah kan kita sampaikan di tempat ini mungkin tahun lalu, bahwa seluruh kenikmatan dunia ini yang dicintai Fatimah cuma 3. Saat beliau berkata, Hubbiba ilayya min dunyakum thalath. Yang kucintai dari dunia kalian semua ini cuma 3. Pertama, tilawatu kitabillah, membaca Al-Quran. Kedua, an-nadharu fi wajhi Rasulillah, memandang wajah Rasulullah yang sekarang beliau enggak melihat lagi. Dan yang ketiga, al-infaqu fi sabilillah, berinfak di jalan Allah. Membaca Al-Quran, memandang wajah Rasul, berinfak di jalan Allah. Cuma 3 ini kesenangan Fatimah dalam wujud dunia ini. Karena itu beliau akhiri pun hidupnya membaca Al-Quran. Asma menikmati Al-Quran yang dibaca oleh Fatimah, putri dari yang menerima Al-Quran. Kata Fatimah, tiba-tiba aku mulai enggak mendengar suaranya. Datang hilang. Tiba-tiba sudah tidak ada lagi. Aku dekat, aku lihat aku belum masuk, aku lihat. Tiba-tiba beliau mengangkat tangan dan aku mendengarkan sedikit dengan suara yang pelan. Ya Allah, demi ayahku Muhammad. Ya Allah, demi suamiku Ali dan kesedihannya atas kematian. Demi ayahku Muhammad dan rindunya ia kepadaku. Demi suamiku Ali dan tangisannya sedihnya saat kematianku. Ya Allah, demi putraku Al-Hasan dan kegelisahannya saat kematianku. Demi putraku Al-Husain dan tangisan dan kerintihannya terhadap kematianku. Demi putri-putriku Fatimiyat. Ya Allah, demi semua itu, hendaklah aku mohon kepadamu, berilah rahmat dan ampunan kepada orang-orang yang bermaksiat dari umat ini. Ya Zahra. Sampai akhir hayatnya pun mengingat kita. Maka kita sangat-sangat durhaka kalau kita gak mengenang Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Setelah itu aku mendengarkan kata Asma, salam untuk kalian. Seakan-akan beliau menerima salamnya para malaikat yang datang. Kemudian tidak lama lagi kata Asma, aku sudah tidak mendengarkan suara Fatimah. Aku kemudian berteriak, Fatimah, ya binta Muhammad, Fatimah ya Ummal Hasan, ya Ummal Husain. Gak ada sautan. Kemudian aku dekati Asma seorang diri, dibuka
Tiba-tiba Fatimah telah faraqatil hayat, telah pergi. Rohnya telah pergi ke alam yang lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan semua kesedihannya beliau wafat. Dengan semua luka yang ada beliau wafat. Dengan semua kejadian yang terjadi kepada beliau, beliau bawa semua ini. Tapi tetap beliau radiyatan mardiyah dengan semua ketentuan Allah. Asma dalam kondisi semacam itu beliau menangis. Datanglah Al-Hasan Al-Husain yang tadi baru yang dimandikan, dikasih baju yang baru untuk pergi masjid. Begitu mengucapkan masuk rumah salam, langsung berkata, Asma, di mana ibu kami? Kata Asma, ibu kalian telah menyiapkan makanan untuk kalian, makanlah kalian dulu. Kata Al-Hasan Husain, Asma, kapan kita makan tanpa ibu kami? Mana ibu? Asma tidak bisa melakukan sesuatu, pergilah. Mereka berdua pergi ke kamar. Al-Hasan ada di dada dada Fatimah. Al-Husain ada di kaki Fatimah. Mereka semua teriak, Ummah, Ummah, sautilah panggilanku. Katanya Hasan, Ummah, Ummah, sautilah panggilanku. Imam Husain di kakinya, Ummah, aku Husainmu, Ummah, sautilah sebelum rohku juga ikut terbang. Tanpa ada suara. Tiba-tiba Imam Hasan melepaskan pelukan melepaskan saat dari dada Imam dan Fatimah. Beliau kemudian pergi ke kakinya untuk memeluk Imam Husain seraya berkata, Adamallah lakal ajr. Matat ummuna Fatimah, ibu kami telah mati wahai Husain. Azamallah lakal ajr ya sahibaz zaman. Kata ya Asma, kalian berdua pergilah kabari ayah kalian. Mereka berdua keluar dari rumah sambil menangis. Semua orang berkata, kenapa? Kenapa? Apa kalian masih mengingat datuk kalian Muhammad? Kenapa menangis? Mereka sambil lari berkata, Matat ummuna Fatimah. Ibu kami Fatimah wafat. Ketika sampai ke Imam Ali berita itu, Imam Ali tidak bisa bangun dari tempat duduknya. Bahkan dikatakan beliau bangun memeluk kedua ini, jatuh lagi. Beliau bangun, jatuh lagi sambil berkata, Bimanil azza ya Fatimah. Kepada siapa aku sampaikan azzaku? Saat Rasul wafat aku masih punya Fatimah. Sekarang Fatimah tidak ada, kemana azzaku? Beliau kemudian membawa Hasan dan Husain pulang. Kemudian datanglah semua penghuni Madinah untuk ikut takziah. Tapi kemudian Imam Ali berkata, ditunda pemakamannya. Orang semua pulang di malam hari. Imam Ali memandikan Fatimah dibantu oleh Asma dan semacam itu. Setelah dikafani, sebelum ditutup wajahnya, beliau memanggil Hasan, Husain, Ummi Kulthum, Zainab. Lihatlah wajah ibumu terakhir. Ini perpisahan terakhir. Dan pertemuan kita kelak di surga. Semua 4 anak ini memeluk jasad Fatimah Az-Zahra. Dalam riwayat beliau disebutkan akan mengeluarkan tangannya. Kemudian Imam Ali mendengarkan suara, Ya Ali, angkat putra putri Fatimah. Pemandangan ini membuat penghuni langit pun ikut menangis. Kemudian di malam itu dikubur tanpa banyak orang. Dan kemudian Imam Ali membangun beberapa kuburan, dibagi dan kuburannya disembunyikan. Sampai hari ini tidak ada kuburan Sayyidah Fatimah. Sebagai tanda tanya besar untuk umat ini. Kenapa? Supaya kemudian kita mengkaji kenapa. Supaya kita kenal. Dan inilah kemenangan Fatimah. Tetapi ya Fatimah Az-Zahra, kita tidak perlu mencari makammu. Karena engkau Fatimah ada dalam setiap dada para pecintamu. Ini adalah makam engkau wahai Fatimah. Di setiap saat kita ziarah. Di setiap saat kita membaca dari tempat kita. Doa-doa Fatimah dan ziarah. Karena beliau tetap adalah ada di tengah-tengah umat ini. Ya Fatimah. Ya binta Muhammad. Ya qurrata aini Rasul. Ya Sayyidatana wa maulatana. Inna tawajjahna wastashfa'na
وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. Semoga kita mendapat keberkahan Fatimah, mendapat kecintaan Fatimah, mendapat kerelaan Fatimah, dan kelak mendapat syafaat dari Fatimah. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.